Smegda, bincang-bincang seru ala anak Smegda. Oke teman-teman, di episode kali ini akan jadi salah satu episode paling istimewa punya cerita Smegda. Kenapa? Karena cerita Smegda mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang pastinya buat cerita Smegda semakin menarik, seru, dan tentunya kekinian. Nah, benar banget tuh. Perubahan-perubahan yang disebutkan Andani itu tadi. Yang pertama, studio yang kita pakai kali ini itu studio baru miliknya SMK Pemuda 1 Kesamben. Yap. Tapi bukan studio ini yang aku maksud. Terus studio yang mana? Kamu penasaran? Yap. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan? Kalau kalian semua penasaran, tonton video ini sampai akhir. Terus nih Ben, perubahan itu nggak cuma di studionya aja. Buat teman-teman yang udah ngikutin cerita Smegda dari awal, pasti udah tahu kalau cerita Smegda konsep awalnya adalah podcast cerita Smegda. Tapi mulai episode kali ini, cerita Smegda mengubah konsep yang awalnya podcast cerita Smegda berubah menjadi talk show cerita Smegda. Nah, perubahan ketiga, mulai episode kali ini, cerita Smegda akan berkolaborasi dengan band terpopulernya SMK Pemuda 1 Kesamben. Benar, yang pastinya dianggotai oleh siswa-siswi berbakat punya SMK Pemuda 1 Kesamben. Apalagi kalau bukan Smegda Band. Nah, tahu gak sih ya? Hari itu excited banget tau. Excited kenapa tuh? Karena episode kali ini itu episode pertama kalinya aku jadi host di cerita Smegda. Loh, ini pertama kali kamu jadi host? Benar, pertama kali. Ya kan, karena kemarin-kemarin itu kan hostnya kamu dan rekan-rekan yang lain kan. Iya. Tapi Bin, kita tuh pernah gak sih jadi partner bareng satu acara gitu? Aku kok inget-inget gitu. Oh, waktu lomba. Oh iya. Podcast milenial bermoral yang dibuat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-699. Nah, alhamdulillahnya nih, kita pulang gak dengan tangan kosong pastinya. Yap, kita pulang bawa buah tangan kado spesial buat SMK Pemuda 1 Kesamben. Oh, belum. Kado spesialnya? Boleh. Itu di sebelah sana. Di zoom. Terus foto kita sama Arini ada di sini? Ada di sebelah sini. Fotonya sama Arini ada di sebelah sini. Oke, Ben. Tapi prestasi yang kita dapat waktu lomba kemarin itu nggak lepas dari banyaknya dukungan yang diberikan SMK Pemuda 1 Kesamben. Banyak banget dukungan dan support ya. Banyak banget orang-orang di balik layar yang mensupport lomba kita sehingga kita dapat bawa pulang gitu. Salah satunya ya, kita kemarin diantar langsung sama Bapak Mul Abi ke Blitar. Waktu take itu pakai kendaraan operasionalnya SMK Pemuda 1 Kesamben. Jadi kita tuh benar-benar disupport untuk ikut lomba. Benar banget. Terus ada juga nih tokoh yang berperan dan berjasa banget di lomba podcast kita kemarin. Siapa? Beliau adalah Bapak Kevin Anda Oktiawan yang meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya demi kelancaran lomba kita kemarin. Nah, beliau ini juga editor kelas atasnya SMK Pemuda 1 Kesamben. Dan beliau juga perintis sekaligus pembina ekstrakurikuler multimedia. Tapi Bin, keberhasilan kita mulai dari dapat piala sampai ke ekstrakurikuler multimedia itu nggak mungkin bisa berlangsung, nggak mungkin bisa terlaksana tanpa ada bantuan satu tokoh. Kayaknya aku tahu. Beliau ini yang akan jadi bintang tamu kita di podcast episode kali ini. Di talk show episode kali ini. Lupa. Baru pertama kali ya. Wah, jadi bintang tamu ya, kali ini. Pertama kali. Beruntung banget ya aku jadi host pertama terus dapat bintang tamu yang istimewa. Benar-benar. Beliau ini tuh tokoh panutan kita semua. Kalau tanpa adanya beliau itu nggak mungkin ada ekstrakurikuler multimedia. Nggak mungkin kita bisa ikut lomba ke Blitar. Benar. Beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Sekolah SMK Pemuda 1 Kesamben. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mulyono Ismail. Ini Pak Mulyono. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, kami mewakili
teman-teman dari ekstrakurikuler multimedia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Mut, karena tanpa dukungan dari jenengan ekstrakurikuler multimedia ini nggak mungkin bisa berjalan. Sama-sama. Kami selaku pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih atas kreasi dan partisipasinya para siswa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas dukungan dan support Bapak. Kami dapat meraih juara, alhamdulillahnya juara 1 lomba podcast kemarin. Luar biasa. SMK Boyolali sampai bisa juara 1. Pak, kan kebetulan hari ini kita dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sama Vina ingin ajukan ke Bapak. Ya. Gini Pak, boleh diceritakan nggak awal mula bagaimana Bapak bergabung dan pengalaman-pengalaman Bapak selama ada di SMK Pemuda 1 Kesamben? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik. Perlu saya jawab. Pada tahun 1986-87, ya, kebetulan saya akan sering antar istri yaitu Bu Sari Rahayu untuk mengajar di Pemuda 1. Pada saat itu almarhum Bapak Tito kan tanya siapa itu lulusan mana, dan akhirnya saya sudah bergabung pada tahun 87. Saya mengajar hanya 1 tahun, setelah itu saya dapat jabatan seksi evaluasi waktu itu. Jadi pembantunya bakal berjalan kira-kira 10 tahun, lalu saya diberi kepercayaan untuk menjadi wakil humas. Berjalan kira-kira 15 tahun, dipercaya oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas kepala sekolah sehari-hari, baik di dalam maupun di luar, tapi itu ada SK sendiri. Jadi SK saya juga wakil kepala sekolah dan pelaksanaan tugas kepala sekolah sehari-hari baik di luar maupun di dalam. Pada sebelum almarhum meninggal memang kebijakan itu saya penentunya. Jadi almarhum hanya ada tangan dan mensupport dan bergerak. Itu ceritanya. Ya kesannya semua itu pekerjaan dikerjakan secara ikhlas, secara niat dengan tujuan adalah menceritakan kehidupan. Jadi bekerja seorang guru itu intinya harus ikhlas. Dan barokahnya nanti nggak tahu, luar biasa karena itu menceritakan kehidupan bangsa para siswa yang hampir 10 tahun, 10.000 lebih jumlahnya. Sampai sekarang sudah bekerja semua, hidupnya layak, terbukti punya mobil sendiri-sendiri kalau ini itu ya, itu terbukti juga. Itu awal ceritanya. Jadi pertama bergabung itu jadi guru dulu, baru bertahap sampai sekarang jadi kepala sekolah SMK Pemuda 1 Kesamben. Terus SMK Pemuda 1 Kesamben ini kan akan berusia 48 tahun nih Pak. Nah kami ini sebenarnya penasaran awal berdirinya SMK Pemuda 1 Kesamben ini bagaimana? Sejarahnya itu gimana sih Pak? Ya awal berdirinya pada tahun 1975 ya. Itu berjalan pada tahun itu kan jurusannya hanya satu, yaitu tata niaga atau pemasaran. Oh, jadi jurusan hanya satu aja ya, hanya satu. Tapi jumlah siswanya 1.000 lebih. Wow. 1.000 lebih. Jadi dari 5 kelas jadi 6, jadi 8 dan seterusnya. Jadi puncaknya SMK Pemuda Kesamben itu murid terbanyak pada tahun 91-92. Jadi 91-92 itu 1.000 lebih itu. Dan itu masih satu jurusan itu? Satu jurusan. Berjalannya waktu pada tahun 1995 membuka jurusan baru yaitu akuntansi. Jadi akuntansi itu sudah usianya ya sampai sekarang 95 ke 2003. Dan pada saat buka sudah 2 kelas terus, jadi 2 kelas terus, jadi tidak pernah satu kelas itu jarang sekali. Dan seterusnya pada tahun 2005 bukan jurusan, ya 2005 bukan jurusan TKJ karena ada TKJ ini.
itu satu kelas terus. Oh, iya. Tidak pernah kita menerima 2 kelas untuk TKJ. Satu kelas. Nah, pada tahun 2009 kalau nggak salah 2009 ya untuk jurusan TKS sampai sekarang. Jadi sekarang jurusannya ada 4. Jadi pertama BDP, kedua akuntansi, ketiga TKJ dan terakhir TKJ. Terus Secara singkat. Oke. Lalu untuk Bina sendiri menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah berapa lama, Pak? Saya jadi kepala sekolah ini awal sebelumnya ya. Sebelumnya kan sudah 10 tahun saya melaksanakan pekerjaan kepala sekolah itu sebelum tahun 2018. Jadi SK saya tadi di muka saya katakan SK saya 2. Jadi satu adalah SK khusus untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari kepala sekolah. Terus pada Desember 26 Desember 2018 almarhum kan meninggal dunia. Pada tahun 27 Desember 2018 Pak Pianto kan seorang operator dan mudik harus pada saat itu harus ada kepala sekolah. Akhirnya ketua program kita kumpulkan, maka kita kumpulkan, terus yayasan kita kumpulkan, lalu sidang pada saat itu sidang pemilihan kepala sekolah. Saya jenengan yang tadi. Terus yang Pak Tri Santoso yang ayahnya Pak Wahyu itu dia mengendaki jangan pilihan Pak sekolah, kalau pilihan nanti kasihan yang tidak dipilih. Akhirnya ditunjuk langsung ke saya sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 5-6 tahun Ya, Pak 5 tahun. Itu perubahan apa saja yang sampai jenengan bawa sampai sekarang ini alhamdulillahnya siswa-siswi SMK Pemuda Satu Sampai itu kemarin waktu ke penerimaan peserta didik baru itu kan saya dengar katanya sudah nomor 2 peserta didik terbanyak sekabupaten Blitar kan Pak. Perubahan apa saja yang jenengan bawa? Awalnya kan 2018 kan masih saya PJ kan, jabat sementara untuk kepala sekolah 6 bulan pertama. Memang dari awal yang saya kelola dulu, saya kuatkan dulu administrasi keuangan terutama, terus administrasi yang lain kita benahi semua. Jadi manajemennya saya rubah total. Yang baik kita lanjutkan, yang kurang saya rubah total. Kebetulan saya ini prinsip saya kan uang dulu yang saya kelola. Jadi uang itu SPP dari orang tua wali murid, sisa hasil ulangan tengah semester, ulangan sumatif, terus ujian akhir sekolah itu saya manage betul untuk ya pembenahan. Jadi saya ini prinsipnya setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu saya harus sekolahnya harus berubah. Jadi perubahan ini tidak hanya 5 tahun sekali, tidak. Setiap saat saya harus berubah. Ya. Setelah posisi keuangan saya kuat, baru saya membangun yang lain. Akhirnya saya bisa bangkit dan siswa juga semakin kreatif. Orang tua wali murid tidak pernah komplain, selalu mendukung pelaksanaan pendidikan di Pemuda Satu ya sampai sekarang. Buktinya banyak. Teman-teman kan bisa lihat podcast, terus ruang media yang berkaca, toko, punya mobil operasional 3 hebat sudah. Jadi nanti tahun depan tambah 1. Jadi angan-angan saya setiap program harus punya mobil operasional 1. Itu awal mulanya. Kalau Andani dan Vina tanya trik apa yang kami lakukan, ya triknya mensyukuri nikmat banyak Esa. Semua itu kalau disyukuri bersama pasti. Dan pernah saya sampaikan, Pemuda Satu kiblatnya adalah untuk kepentingan sosial itu utama. Jadi kepentingan sosial itu nomor 1. Setelah saya melaksanakan kepentingan sosial itu saya nomor 1 kan, dana yang masuk ke sekolah dari orang tua wali murid itu tidak pernah ada terlambat. Kadang-kadang saya melihat buku kas itu uang dari mana. Saya menangis juga. Saya tidak tahu itu uang dari mana. Itulah itu saya ya. Kita yang mensyukuri. Ya,
Baik Pak, di SMK Bunda Satu Kesabayan ini kan sudah menjalankan kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah, Ya. yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka. Nah, di sekolah kita juga itu melaksanakan yang namanya SMK kan harus kerja sama industri Ya, ya. ya. karena sekolah kita kan sekolah menengah kejuruan. Ya. Nah, bagaimana sih Pak rencana perkembangan kurikulum Merdeka ini ke depannya dan tidak mengesampingkan kebutuhan industri? Jadi harus tetap jalan karena Ya. kurikulumnya jalan, tapi kebutuhan industri juga tetap terpenuhi. Itu gimana rencana ke depannya, Pak? Jadi ini bukan rencana loh, kita dengan Anda untuk kerjasama industri sebelum ada kurikulum Merdeka. Iya. SMK Bunda Kesabayan sudah punya kerjasama industri banyak. Dengan adanya kurikulum Merdeka, ya tindak lanjut dari sekolah ya kita mengikuti aja. Jadi kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha itu tetap lebih kita tingkatkan kan. Di kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran yang efektif dan langsung praktek begitu ya. Beda itu zaman saya SD, zaman saya SMP ya kurikulum Merdeka itu. Karena kegiatan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tapi anak-anak sering diberi tugas. Misalkan tugas membuat hasil karya, membuat hasil karya yang lain, misalkan membuat pot bunga, membuat tempat sampah dan seterusnya. Itu waktu saya SD dan SMP seperti itu memang. Ya, makanya di SMK Bunda Kesabayan dengan adanya kurikulum Merdeka, akhirnya sekolah kan ya ini buktinya semua sarana harus kita penuhi. Ini untuk menunjang berjalannya kurikulum Merdeka. Makanya saya menekankan kepada Pak Erik dan teman-teman, anak-anak itu supaya diberi kesadaran untuk segera mengambil kesempatan pekerjaan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan dan beberapa usaha industri dan para perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita. Makanya selain kita menyiapkan tenaga keterampil, selain menerima pembelajaran di kelas atau praktek yang lain, sekolah kan sudah menyiapkan yang namanya ekstrakurikuler yang banyak. Ekstrakurikuler gratis, tidak pernah ada tarian dan seterusnya. Tapi ini nanti Yesi mana Yesi? Nanti digerakkan teman-temannya untuk ikut ekstrakurikuler. Itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini Pak, tadi menyangkut ke industri. Ya. Itu kita kan dari awal sudah kerjasama sama industri. Ya. Itu gimana sih Pak SMK itu mengajak industri untuk gimana Pak memberikan siswa-siswinya SMK itu pengalaman bekerja supaya lebih tahu gimana dunia pekerjaan itu lebih relevan sama kehidupan mereka. Sudah kita laksanakan dengan adanya kurikulum Merdeka. Sekarang kan sudah 6 bulan. 6 bulan ini memang waktu yang cukup dan sangat lama. Kalau dulu kan hanya 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Dengan berlakunya kurikulum Merdeka, sekarang kan kita sudah mencanangkan PKL selama 6 bulan. Baru ini nanti anak-anak pengalamannya akan lebih meningkat. Selain dia melatih mental, budi pekerti, bagaimana caranya kita merasakan cari duit, bekerja dan seterusnya. Saya kira dia keluar praktek 6 bulan sudah pengalamannya luar biasa. Terus tadi sudah bahas mengenai PKL Pak. Ya. Nah, apakah PKL ini sudah efektif dalam meningkatkan keterampilan para siswa? Dan apa harapan Bapak mengenai program PKL ini ke depannya? Sebetulnya sudah efektif menurut ukuran sekolah. Mungkin Anda ini Dina juga pernah merasakan terganggu dengan itu. Tapi sekolah tetap berusaha. Nanti dari pelaksanaan PKL kan tahun 2023 kita evaluasi. Nanti kita tingkatkan 2024 bagaimana supaya anak-anak bisa tepat di dalam menerima pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan jurusannya masing-masing. Gini Pak, saya mau tanya satu hal yang
kita Ya, semua, ya. khususnya buat mungkin orang tua. Ya. Misalnya kalau mau nyekolahkan anak itu, Ya. ini jadi salah satu faktor utamanya. Ya. Gimana sih Pak pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana pendidikan di SMK Pemuda Satu Kesambia itu? Tapi Pak, sebelum jenengan lanjut membahas, jenengan simpan dulu jawabannya. Kita nanti bahas setelah yang satu ini.